Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Adelia akan mempresentasikan mengenai sebuah artikel terpublikasi dari jurnal bereputasi pada mata kuliah manajemen strategik. Di sini saya akan membahas mengenai 5 jurnal dan yang pertama ada jurnal yang berjudul Pengaruh Financial Attitude dan Lifestyle Terhadap Personal Financial Management. Penulisnya Suci Wulandari, Imas Purnamasari, dan Sulastri. Pada Jurnal Strategik, Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis, Pol 25, nomor 2, tahun 2025. Subjeknya yaitu mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia atau FEB UPI, sebanyak kurang lebih 11.704. Latar belakang pada masalah ini yaitu mahasiswa sering kesulitan mengelola keuangan pribadi akibat finansial pribadi, attitude-nya yang kurang matang, dan lifestyle konsumtif di era ekonomi yang dinamis. Penelitian ini relevan untuk mahasiswa FEB UPI di Bandung guna untuk meningkatkan literasi finansial. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh financial attitude dan lifestyle terhadap personal financial management secara parsial dan simultan pada mahasiswa S1 FEB UPI. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif verifikatif. Sam- Sampelnya 352 responden, analisis struktural equation modeling atau SEM via IBM, SPSS, AMOS, Pol 22, dan uji critical ratio yang lebih dari 1,96. Cukup signifikan. Hasil penelitian, yaitu financial attitude ini sangat berpengaruh positif signifikan. Lifestyle juga berpengaruh positif signifikan. Semakin baik sifat keuangan, sikap keuangan, dan gaya hidup, semakin optimal juga manajemen keuangan pribadinya. Implikasinya yaitu perlu program edukasi untuk perkuat financial attitude dan lifestyle positif, dasar strategi industri, strategi dan pendidikan tinggi dan industri keuangan dalam layanan finansial, bijak bagi mahasiswa. Berikutnya yang kedua, jurnal yang berjudul Pengaruh Team Identification Terhadap Attitude Towards Behavior dan Online Purchase Decision. Penulisnya yaitu Erwin Taufik, Ratih Huriati, dan Lisnawati. Pada jurnal strategik Vol 25 nomor 2 tahun 2025. Subjeknya followers Instagram Team Expert Bigetron atau BTR. Sebanyak kurang lebih 349. Latar belakang dari masalah ini yaitu ekspor Indonesia tumbuh pesat. BTR kalah saing akibat rendahnya tim identification dan attitude yang menyebabkan online forecast decision. Tujuannya yaitu uji pengaruh tim identification, attitude towards behavior menjadi online forecast decision langsung dan tidak langsung pada followers IG BTR. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif verifikatif, convenience sampling, SEM AMOS, Pol 24, data kuesioner primer. Hasilnya yaitu semua variabel kategori tinggi, tim ID menjadi attitude yang signifikan, attitude juga menjadi purkes yang signifikan, dan tim ID menjadi purkes yang tidak langsung signifikan. Implikasinya yaitu meningkatkan event penggemar untuk menguatkan tim ID dan attitude, strategi pemasaran digital BTR, dinaikkan penjualan merchandise-nya. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal yang berjudul Strategic Reality Today, Extraordinary Past Success but Difficult Challenge Loom. Ini merupakan jurnal internasional. Penulisnya adalah Richard A. Pettis dan Daniela Bladner. Pada jurnal Strategic Management Review, now publisher, tahun 2020. Latar belakang masalah pada artikel ini yaitu strategic management sukses luar biasa sejak tahun 1990-an, tapi kini menghadapi strategic reality seperti globalisasi, digitalisasi, outsourcing, dan ketidakpastian nation yang tak sesuai dengan paradigma riset lama. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi 4 strategi realities yang krusial yaitu endogenitas lingkungan firma, ketergantungan jalur metodologi, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian ekstrim, dan juga kebutuhan riset relevan manajerial. Metode yang digunakan yaitu esai konseptual,
analisis historis bidang strategic management, identifikasi di ketidaksesuaian institusial antara norma, riset, dan realitas bisnis saat ini tanpa data empiris. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu 4 realitas strategis utama. Yang pertama, endogenitas firma lingkungan. Yang kedua, RBF yang perlu dievolusi. Yang ketiga, keputusan strategis dalam menghadapi distribusi fat tailored dan night chain uncertainty. Dan yang keempat, riset kurang relevan praktis. Implikasinya yaitu bidang harus atasi realitas ini dalam 20 tahun ke depan via metode atau teori baru, tantangan yang sulit dihadapi, resistensi institusional, tapi krusial untuk kelangsungan sukses dan relevansi manajerial. Kemudian yang keempat, ada jurnal berjudul Framing Strategic Decision in a Digital World. Ini juga merupakan jurnal internasional yang penulisnya yaitu Kemuvo E, Gambardella E, dan Winnaktaro E. Pada jurnal Strategic Management Review Now Publisher tahun 2023. Latar belakangnya yaitu digitalisasi mengubah sifat firm, algoritma, otomatis keputus rutin, high frequency, atau low impact. Membebaskan manajer fokus pada keputusan strategis kompleks di bawah ketidakpastian fundamental. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan framework konseptual dampak digitalisasi pada pengambilan keputusan strategis, ownership, governance, inovasi, dan struktur modal, serta menjelaskan keunggulan kompetitif via scientific approach. Metode yang digunakan yaitu esai konseptual atau teoritis, analisis dampak digitalisasi pada operasi, how and what, ideasi strategi, why, dan growth of knowledge or decay sebagai tujuan frame utama. Hasilnya yaitu algoritma meningkatkan framing kemampuan atau domain choice mapping, framing, growth of knowledge jadi purpose firm, owner strategis krusial, dan perbedaan framing jadi sumber keunggulan kompetitif. Implikasinya yaitu manajer dapat mengadopsi pendekatan ilmiah untuk keputusan strategis, transformasi struktur firm, owner centric, dan agenda riset baru soal ownership concentration, superstar firm, dan decision making teknologi. Yang terakhir juga jurnal internasional, yaitu saya mengambil judul tentang Edith Penrose Approach to Economic Problems in the Theory of Growth of the Firm, Perspective Humanistic. Penulisnya yaitu Penrose E. pada jurnal Strategic Management Review juga, Now Publisher tahun 2024. Tujuan penelitiannya ini yaitu untuk menganalisis TGF dari perspektif humanistik, bagaimana managerial service, entrepreneurial judgment, dan Penrose Effect, limitasi manajemen, menjelaskan dinamika pertumbuhan firma. Sebelumnya, latar belakang dari ini yaitu TGF Edith Penrose tahun 59 jadi pondasi Research Based View atau RBF, tapi pendekatan humanistiknya jarang dieksplorasi. Pertumbuhan firma bukan hanya research, tapi managerial judgment dan knowledge creation di bawah ketidakpastian. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu esai konseptual dan analisis historis, reinterpretasi TGF Edith Penrose dengan lensa humanistik ekonomis, Austrian economist, dan engage scholarship tanpa data empiris yang baru. Hasilnya yaitu TGF menekankan endogenous growth, firm tumbuh via unused, productive service and knowledge evolution, Penrose effect, batasi grow oleh managerial capacity, RBF modern kurang tangkap dimensi humanistik ini. Implikasinya yaitu perlu kembalikan fokus humanistik di strategi research, entrepreneur judgment hadapi night uncertainty, aplikasikan ke digital platforms,
ekosistem, dan sinergi antar firma untuk grow berkelanjutan. Demikian pembahasan saya mengenai 5 jurnal nasional dan internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke.